Shalom Bapak Ibu dan teman-teman, kita akan memulai ibadah impact kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini kami dapat berkumpul di sini untuk memulai ibadah impact kami. Engkau berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Engkau berkati hamba-Mu yang akan sharing firman, Ibu Pendeta Esther. Biarlah yang disaringkan adalah yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom Impact Service. Shalom. Kurang semangat belum keluar jiwa anak mudanya. Ingat kalau misalnya teman-teman sering dibilang itu kalau anak muda identik dengan semangatnya. Jadi kalau di sini kurang terasa anak mudanya, kurang semangat. Coba sekali lagi saya sapa ya. Shalom Impact Service. Shalom. Masih 70%. Sekali lagi sampai 100%. Shalom Impact Service. Haleluya. Semua bersuka cita hari ini, amin? Amin. Amin. Kita mau muji Tuhan. Sebelum itu saya mau undang teman-teman yang di belakang, kakak-kakak kami. Boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Yang di belakang boleh maju ke depan. Kita mau muji Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan bahwa Tuhan adalah sukacita kita, Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Semua yang siap memuji Tuhan, dalam hitungan ketiga semuanya kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Semua siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Semua yang siap memuji Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, Kau sukacita kami Bapa. Haleluya Tuhan. Mari semua tepuk tangan dong. Dalam buku temukan sukacita. Amin Bapak. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Katakan dengan iman. Segala bebanku pun digantikan. Sebab Kau ada di dalamku. Katakan Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Sekali lagi kita mau katakan Kau ada dalam hidupku Bapa. Haleluya Tuhan. Katakan Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu Bapa, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang semua melompat bagi Tuhan. Katakan Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, Kaulah sukacita, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin Bapa, kami mau bersukacita selamanya karena Engkau Tuhan. Semua tepuk tangan dong. Semua kita bersorak bagi Tuhan. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Katakan Kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan kami Bapa dan kehidupan.
kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. One, two, three, say, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Dikatakan haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak yang masih siap memuji Tuhan di tempat ini, lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman sekalian. Saya percaya sukacita Tuhan ada melingkupi kita semua. Amin. Amin. Dan di dalam sukacitanya pasti ada kesembuhan. Dalam sukacitanya pasti ada kelepasan. Dalam sukacitanya pasti yang berbeban berat akan diberi kelegaan. Amin. Mari saat ini kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Mari biarlah pada siang hari ini kita datang. Kita betul-betul siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Roh Kudus. Karena dengan berjumpa dengan Roh Kudus akan ada pemulihan. Biarlah ini menjadi waktu pribadimu dengan Tuhan. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, you are here, touching every heart. Touching every heart. I worship you. I worship you. You are healing every heart. Healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Every soul. I worship you. I worship you. You are here, mending every
worship you, we worship you. You working in this place. Even when I don't see it, you are here. You still working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never see it again. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you are waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker. Light in the darkness, my God, that is who you Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sekali lagi, katakan waymaker. waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you, that is who you are, 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 oh that is who you are, that is who you are, that is who you are, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you, that is who you are. 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 We worship you. That is who you are. You are waymaker, promise keeper, healing every heart, touching every heart, oh, healing our soul.
Kami mengundang Kau Roh Kudus hadir di tempat ini. Jamah setiap hati, ubah hati kami, supaya kembali mengeluarkan mata air, supaya kembali mengeluarkan buah-buah yang menyenangkan hatimu. Roh Kudus, jamah hati kami. Sebab itu kami datang, kami memuji kebesaran-Mu. Karena keajaiban-Mu yang telah membangkitkan kami, memampukan kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Engkau memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Karena Roh Kudus berdiam atas kami. Oh, Rabakaria Masyiki. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Ini kami Tuhan, orang-orang muda-Mu Tuhan, dengan semangat, dengan segala sesuatu yang sudah Kau taruh dalam diri kami. Kami tahu Kau punya maksud menciptakan kami. Kami mau mengerti untuk apa kami diciptakan, apa yang harus kami capai, strategi apa yang harus kami perbuat dalam hidup kami supaya kami menjadi manusia yang maksimal, menjadi manusia Allah. Seperti yang Engkau inginkan, yang Kau targetkan, kami mencapainya dalam hidup kami. Karena kami tahu Allah kami, Allah yang punya target. Bukan Allah yang sembarangan mencipta, tapi Kau punya target dalam hidup kami. Karena itu, ajar kami, pelengkapi kami orang-orang muda dengan kekuatan seperti Raja Wali Tuhan. Terima kasih, kami percaya firman-Mu akan mengajar kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk diajar firman Tuhan bersama berkata, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Orang-orang muda dan orang-orang yang berjiwa muda, shalom. Ya, senang ada di sini hari ini dan kita akan langsung saja ya sharing firman Tuhan. Temanya eagle to eagle. Eagle to eagle itu artinya elang itu ngumpulnya sama elang. Nah, kenapa ini satu idiom yang sangat bagus dan saya memang suka. Dulu hampir belum jadi ya, udah ada tulisannya tapi belum jadi buku karena saya penulis, saya suka nulis buku. Jadi pengen ciptain buku yang namanya Diciptakan Seunggur Raja Wali. Kenapa Raja Wali Eagle? Karena Raja Wali itu adalah king of air, king of bird, ya, rajanya di antara banyak burung and king of air. Dia rajanya di udara.
Raja Wali itu mau badai seperti apapun dia tidak pernah takut. Mau angin dengan kecepatan seperti apapun dia nggak pernah takut. Kenapa? Karena dia king of air. Dia akan pergi di atas badai, bukan digulung oleh badai tapi di atas badai, dan dia melayang di sana gitu. Nah, so banyak orang yang suka, negara-negara pun menjadikan Raja Wali atau elang ya, itu menjadi simbol negaranya gitu kan. So ada idiomnya eagle to eagle, elang itu ngumpul sama elang. Nah, kenapa elang? Karena Alkitab juga menceritakan banyak sekali tentang Raja Wali atau elang ini. Ya, setidaknya ya teman-teman yang ada di sini, setidaknya ada 38 kali ayat yang mengangkat atau mencetuskan kata Raja Wali atau elang ini. Nah, oleh karena itu mari kita lihat dulu salah satu ayat dalam Ulangan 32. Kita akan belajar apa yang dimaksud eagle to eagle. Elang itu ngumpulin sama elang karena apa? Nanti kita akan lihat, kita akan kupas ya dalam ibadah kita ini. Ulangan 32 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk kita semua yang ada di sini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendara mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Nah, ini adalah ucapan Musa terhadap pemilihan Allah secara khusus kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, itu diumpamakan, dianalogikan seperti Raja Wali teman-teman. Ditemui begitu banyak bangsa di Timur Tengah atau dulu namanya Timur Dekat itu ya. Begitu banyak bangsa yang ada di sana, tetapi Tuhan matanya hanya tertuju kepada satu bangsa pilihan, namanya bangsa Israel, dan dia bilang, aku akan menjadikan kamu bangsa yang seunggul Raja Wali. Nah, bangsa yang seunggul Raja Wali, makanya dikasih kemudian ini ayat ini Musa katakan ini ayat favorit banyak orang ya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan sarangnya dan seterusnya dia melayang di atas. Sebuah proses bagaimana Allah sesudah memilih bangsa Israel dan tentu memilih kita yang ada dalam Kristus itu ingin dibentuk. Tuhan ingin menjadikan kita seunggul Raja Wali. Yang nangkap katakan amin. Kenapa Raja Wali? Karena Raja Wali bukan burung emprit. Apa ya burung emprit? Burung emprit itu yang ngisep madu, kepek gitu kan. Ada angin dikit diterbangin. Nah, ya. Tapi ya burung emprit itu nggak ada apa-apanya, bahkan bisa disambar sama Raja Wali. Tapi Tuhan ingin kita itu dianalogikan seperti burung Raja Wali, benar-benar jadi king of air. Orang-orang yang hidupnya di atas. Makanya firman Tuhan bilang kan kamu diciptakan untuk naik. Bukan menjadi ekor tapi jadi kepala. Kenapa? Karena memang tujuan penciptaan kita ketika Allah memilih kita, ketika Allah menebus kita di dalam Kristus Yesus, tujuannya apa? Tujuannya hidup kita itu baik. Tujuannya hidup kita itu disempurnakan sama seperti penciptaan awal. Nah, teman-teman sebelum belajar tentang hal yang lainnya, mari kita lihat fakta tentang Raja Wali. Di Alkitab, Raja Wali tadi dituliskan 38 kali, tinggi Raja Wali itu bisa 90 cm. Ya, 90 cm itu hampir semeter ya, berarti tinggi. Ya kan, mungkin sebesar anak kambing tingginya, kambing bukan anak kambing. Ya, hampir semeter, bentangan sayapnya itu 2 meter. Wow, ini Raja Wali kan macam-macam ya, ini Raja Wali jenis yang terbesar. Saya punya videonya, saya suka Discovery Channel, saya dulu suka beli di Gramedia, ada gitu ya. Bentangan sayapnya aja 2 meter. Bayangkan kalau Raja Wali mendekap, ya itu hangatnya luar biasa. Ya kan? Bulunya 3 lapis, ada yang waterproof, anti air. Kalau dia menyelam mengambil ikan, itu keluar bulunya yang nggak tahu, lapisan ketiga kalau nggak salah itu dikeluarkan. Gimana caranya saya nggak tahu. Itulah teknologinya Allah sudah ada di Raja Wali. Keren banget Allah kita ya. Berat sarangnya dia
ada yang mengukur, dan saya ini ambilnya dari buku, ini textbook ya, bisa sampai 700 kilo. Kenapa 700 kilo sarangnya Raja Wali itu teman-teman, isinya apa? Ya, dia Raja Wali menciptakan sarangnya itu di puncak-puncak bukit atau di pohon-pohon yang sangat tinggi. Terutama di puncak-puncak bukit, itu lapisan di bawah, paling bawah itu batu-batu. Dia patokin batu-batu dikumpulin untuk Raja Wali. Raja Wali itu punya pasangan cuma satu seumur hidup, makanya analoginya bagus sekali. Ya, nggak ada poliandri, nggak ada poligami, dia monogami, ya, bukan monogram. Jadi teman-teman, batu dia makanya 700 kilo, bayangin ya, nggak ada kan tempat tidur kita 700 kilo kan, bisa sampai 700 kilo kata textbook. Kemudian dia kasih lagi lapisan kedua itu tulang-tulang dari hewan mangsanya, ditaruh tuh. Kemudian daun-daun dan bulu-bulu, habis itu di atasnya dikasih bulu-bulu dari hewan yang dia mangsa. Ya, jadi bayangkan itu empuk kayak spring bed. Karena ada bulunya kan, bulu angsa kan. Enak kan kalau bantal bulu angsa kan, itu lembut sekali. Nah, bayangkan teman-teman, itu anak Raja Wali ketika telurnya menetas, itu kenyamanan luar biasa. Didekap sama induknya dengan bentangan sayapnya yang bisa, ya satu sayap itu 1 meter, itu luar biasa. Ya, Raja Wali, dan Tuhan bilang dia itu seperti Raja Wali yang mendekap anak-anaknya. Kalau kata nyanyi, I will soar like the eagle, itu kayaknya enak banget gitu kan. Kalau kita ngomongin Raja Wali, nyanyi tentang Raja Wali. Di atas kepak sayapmu, jadul banget tuh, gak ada yang tahu ya. Di atas jangan dibawa kepak, kalau dibawa kepak jatuh ya kan. Tadi kan di atas kan, dia menatang anaknya di atas kepaknya. Di atas kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Nah, Tuhan memilih Raja Wali sebagai analogi orang Kristen yang dewasa rohaninya. Nah, mari kita lihat apa sih syaratnya kita menjadi orang Kristen Raja Wali. Nah, orang Kristen Raja Wali itu eagle to eagle. Kalau dia sudah dewasa rohaninya, dia akan ngumpul sama orang yang dewasa. Kalau yang childish, yang anak-anak gak suka sama eagle. Karena dia burung emprit. Emprit gak ngumpul sama eagle. Emprit gak ngumpul sama Raja Wali. Eagle to eagle, orang yang punya visi, orang yang mau maju, dia akan ngumpul sama orang yang maju. Orang yang semangat akan ngumpul sama orang yang semangat. Halo? Tuhan mau kita jadi eagle. Raja Wali itu ketajaman penglihatannya itu bisa 10 kali lipat dari mata kita orang biasa. Bayangkan visi, itu bicara tentang visi. Orang Kristen Raja Wali itu dalam hidupnya harus ada visi tujuan hidup. Harus ada goal yang harus dicapai. Halo orang muda. Dia punya kekuatan yang super, kekuatan yang maksudnya di atas rata-rata orang yang sudah umur 40 tahun ke atas yang kekuatannya sudah menurun. Tapi Raja Wali itu bahkan di Yesaya dikatakan dia itu enggak punya rasa lelah. Waktu berlari dan berjalan tuh enggak ada rasa lelahnya. Kenapa? Karena kekuatannya selalu dibarui. Even Raja Wali itu bisa umur 120 tahun. Itu ada namanya waktu paruhnya dia. Waktu paruh itu setengah dari umurnya. Kalau Raja Wali umur 90 tahun, gila ya lebih tua dari manusia ya. Ini crazy eagle ini. Ada yang 120 tahun, maka waktu paruhnya 60 tahun. Di waktu 60 tahun itu moncongnya yang udah, paruhnya yang udah bengkok itu akan dipatahkannya, bulunya akan dia cabut-cabutin ya. Dia memasuki waktu paruhnya, tapi ketika itu mulai tumbuh lagi dia seperti Raja Wali yang muda. Nah, itu keren sekali Raja Wali. Nah, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang diciptakan seumur Raja Wali? Yang pertama kita harus tahu ya, kita siap dibesarkan secara eksklusif. Halo? Kita siap dibesarkan imannya, pengharapannya, visinya, cita-citanya, semangatnya secara eksklusif. Amin. Ulangan tadi yang kita baca, yang 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri padang gurun di tengah-tengah. Wah ini fontnya di tempat saya agak ini, coba. Ini juga merapat ya.
merapat. Fontnya dia missing font, jadi dia merapat ya. Di tengah-tengah ketandusan dan padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya bagai biji matanya Tuhan. Jadi Israel dan kita ya, bangsa pilihan Tuhan, karena kita adalah umat pilihan Tuhan, itu didapati dikuduskan dari tengah-tengah bangsa yang ada gambaran di sini di Timur Tengah. Berarti kita di tengah-tengah dunia ini, orang Kristen itu orang yang cinta Tuhan Yesus. Artinya Kristen itu kan pengikut Tuhan, murid Tuhan Yesus. Itu harus siap seperti Raja Wali, dibesarkan secara eksklusif. Raja Wali enggak dibesarkan di atas tanah, anaknya dibesarkan eksklusif VIP di atas gunung-gunung batu. Halo orang muda, kita diciptakan bukan sama dengan dunia ini. Tuhan mau setiap kita itu menjaga kekudusan hidup kita. Seperti Raja Wali, dia enggak gabung sama burung pemakan bangkai yang lain. Dia enggak gabung sama yang namanya burung kakak tua, yang cuman banyak ngebacot. Omdo, tapi kerjanya nothing. Raja Wali itu dia dilatih di ketinggian yang luar biasa. Makanya dikatakan siap. Orang yang mau dewasa rohani, orang yang mau dipakai Tuhan, orang yang mau hidupnya maksimal, harus siap dibesarkan imannya, pengharapannya, visinya secara eksklusif. Bayi Raja Wali menetas di sarang yang nyaman, tetapi dia dilatih nanti di tempat yang eksklusif itu seperti militer. Luar biasa Raja Wali. Teman-teman, standar eksklusif itu apa? Dipisahkan. Ya, tadi gak gabung sama burung yang lain. Maka Tuhan Yesus bilang kepada kita dalam Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting yang ada padaku setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi gini teman-teman, kita ini kan mau dieksklusifkan sama Tuhan supaya kita jadi berkat. Kita dipilih supaya jadi berkat, tapi bagaimana kita jadi berkat kalau kita nanti menjadi sama dengan dunia? Makanya Tuhan buat kita kuat dulu. Caranya gimana? Ngumpullah dengan elang-elang yang ada di rumah Tuhan. Ngumpullah dengan orang dengan kualitas elang. Supaya apa? Supaya teman-teman itu lifestyle itu menular. Lifestyle itu menular. Kata firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kau suka atau gampang dipengaruhi oleh orang lain, jangan gabung sama orang yang loser, pecundang. Tapi kau harus cari komunitas, mana orang yang produktif, mana orang yang hidupnya itu benar-benar maksimal. Dari masa mudanya udah kelihatan. Saya waktu SMA, saya ingat saya nggak mau gabung sama orang-orang yang suka cabut, walaupun saya pernah jadi kepala geng ngajak cabut. Nakal itu perlu juga supaya ada kenangan. Ini pembelaan diri. Siapa yang pernah cabut di sini? Nggak ngaku kau. Aku sih ngaku, udah masa lalu. Satu kelas yang nggak mau ikut SKT. Saya enak rantau perapat. Peace men, pipis dilarang men. Jadi firman Tuhan bilang gini, kalau kamu mau jadi orang Kristen yang unggul seperti Raja Wali, kamu harus siap dikuduskan. Dalam arti apa? Pisahkan kita dari seperti orang-orang yang ada di dunia ini. Orang-orang muda yang lain itu apa yang mereka cari? Misalnya dalam pergaulan hidup, mereka berpacaran. Pacaran tujuannya apa? Having fun? No. Hakikinya pacaran untuk mengenal karakternya, jelek-jeleknya, iler-ilernya. Walaupun kita enggak ini ya, ngorok apa enggak, supaya apa? Nanti bisa nerima. Benar nggak Bu Regar? Udah ketemu suami ngoroknya itu kan kaget-kaget gitu kan. Nah gimana keras kepalanya, dia suka makan apa nggak suka. Nah, itu pacaran cara pengenalan. Supaya apa? Masuk ke jenjang yang selanjutnya. Tapi dunia pacaran itu pengenalan yang lain. Bisa kissing, iya kan? Terus apa lagi? Petting, siapa lagi? Terakhir buning alias bunting. Itu orang dunia.
Tapi anak Tuhan harus menguduskan dirinya. Dipelihara secara eksklusif. Mau pacaran, oke. Waktu pacarmu, hei perempuan-perempuan, kau berharga. Tapi kau berharga kalau kau menghargai dirimu. Jadi kalau kau pacaran, hargai dirimu. Kalau ada yang mau nyalip shoot ke bibirmu, kissing yang pertama adalah nanti di depan altar. My first king is on my wedding kiss. Berani nggak? Putus kita putus. Ya putus aja, gue udah tahu kualitas lu burung emprit. Gue eagle. Hargai dirimu. Hargai dirimu sendiri, amin. Jangan kau buat dirimu nggak berharga. Kalau kita nggak menghargai diri kita, siapa yang mau menghargai kita? Maka kata firman Tuhan, setiap ranting yang ada padanya, yang tidak berbuah, yang nanti hidupnya sembarangan ikut dunia, itu dipotong sama Tuhan, dibuang, dibakar. Tapi ranting yang mau berbuah, yang mau dieksklusifkan, menjaga kekudusannya, menjaga visinya, itu dibersihkan. Saya waktu SMA aja teman saya banyak yang narkoba. Itu tahun 93 ke 96. Itu nyimeng dulu. Mau ngapain lo nyimeng di belakang? Terus kalau orang tuanya pergi, ayo nonton yuk, film apa? 26. Saya bingung apa 26? Maklum saya SMA udah pelayanan. Apa 26? Nggak, lo nggak tahu apa? BF. Apa BF? On bego atau Blue film. Alias sekarang itu apa? Pornografi. Ya Allah, saya bilang gila lu. Teman-teman saya SMA, di mana kau lampiaskan itu? Yang nasi bungkus saja kita bayar, kata jadi Gumarang katanya. Masya Allah, itu dunia. Tapi anak Tuhan jangan. Jangan kau kasih DP, apalagi kau perempuan, kau yang rugi. Halo, adik-adikku, teman-teman, amin? Amin? Karena apa? Orang yang sudah kasih DP itu pernikahannya susah bahagianya. Kenapa? Itu udah dosa. Itu udah dosa. Biarin Kak Esther ngomong yang langsung to the point aja lah, namanya Batak, ya kan? Terus terang aja. Kau suka, aku suka, kawin kita. Gitu kan. Jangan dibelok-belokkan. Oke. Bagaimana jadi orang Kristen Raja Wali? Yang kedua, setelah kita mau, kita siap dikuduskan, kita dibesarkan secara eksklusif, kita jaga nilai-nilai hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, berkata tidak kepada apa nilai-nilai dunia, maka kata firman Tuhan, yang kedua bagaimana kita jadi orang Kristen yang setangguh Raja Wali, kita siap dilatih sampai menjadi tangguh. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung yang seekor dan mendukungnya di atas kepala sayapnya. Jadi teman-teman tadi Raja Wali, anak Raja Wali itu dia di training secara khusus di tempat yang tinggi, VIP, tapi dia di training sampai menjadi tangguh. Dan dia tidak boleh nyerah. Jadi tadi sarang yang 700 kilo itu mulai dibongkar. Umur sekitar Raja Wali sebentar ya. Raja Wali itu mungkin sekitar mingguan, 2-3 minggu, hampir 3 minggu ya. Dia mulai, mamanya nggak kasih makan lagi. Tadinya dikasih makan dan bayi Raja Wali minumannya tahu nggak apa? Darah. Darah binatang mangsa mamanya itu kasih minum dia. Makanya seterong. Dia seterong kayak terong ungu, seterong gitu ya, kuat gitu ya. Jadi teman-teman, udah mamanya tahu nih anak harus mulai training nih, mulai dilatih menjadi tangguh. Maka itu yang bulu-bulu tadi yang nyaman sekali sekarang itu mulai dibongkar. Laksana induk Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Itu dibuang-buangin sampai yang nanti kulit anaknya yang baru numbuh bulu-bulu itu, bulu-bulunya udah mulai lengkap 3 lapis itu kena ke tulang-tulang kan, ke batu-batu, nggak nyaman. Mamanya ciptakan sebuah zone yang nggak convert, keluar dari comfort zone-nya. Ya, ini orang yang sedang dibentuk itu seperti anak Raja Wali ini. Kemudian anak ini akan pergi, ya minggir-minggir ke pinggir jurang. Ya kan, karena di tempat-tempat yang tinggi, di situ dia udah kayak kena duri-duri batu dan tulang-tulang itu ya, tulang-tulang binatang itu, dia akan minggir. Maknya tahu, nih minggir-minggir nih, dijorokin. Didorong, tahu dijorokin nggak? Didorong sama mamanya. Jatuh kan, wah mulai kepak-kepak gitu ya. Mama, elah, Mama
lihat, Raja Wali dewasa kan kecepatannya tinggi sekali kan. Mamanya lihat, oh dia waktu dia ngepak-ngepakin itu otot-ototnya mulai kuat teman-teman. Tapi dia nggak tahu. Dia cuma fokus teriak-teriak, help, help, I will die, help. Mamanya dari atas, ditopang naik. Ya melayang, bawa lagi ke atas, jorokin lagi. Berhari-hari gitu. Anaknya bilang ini mak gue kurang ajar. Gue dijorokin terus. Teman-teman, kita tuh kayak anak Raja Wali. Sampai nanti Raja Wali itu dia gak tahu ototnya itu udah kuat. Kayak exercise gitu ya. Sampai dia benar-benar bisa ngikutin maknya mulai melayang. Gak dijorokin maknya dia udah terbang lagi melayang. Itu luar biasa. Tuhan itu akan bentuk kita. Orang yang mau menguduskan hidupnya. Itu pasti dibentuk Tuhan lebih banyak. Mungkin kau gak akan disenangin teman-temanmu. Ya kau punya mimpi, kau cerita orang gak suka. Tidak apa-apa, tetaplah bermimpi. Mimpi untuk terbang seperti anak Raja Wali. Kenapa? Waktu kau dikucilkan oleh teman-temanmu, ototmu yang namanya EGP itu mulai, EGP yang positif ya, itu mulai kuat. Mulai kau pakai ilmu katakmu, gak peduli dengan ocehan, dengan haters. Aku hanya fokus sama lovers. Waktu kau mulai, aduh orang tuaku gak punya ini. Tapi kau itu mulai memikirkan cara-cara yang kreatif. Otot kreatifmu lagi dibentuk sama Tuhan supaya kau nanti terbang jadi setangguh Raja Wali. So jangan give up. Karena apa? Tuhan gak pernah menyerah sama kita. Amin. Saya waktu pertama jadi penulis, aduh stres. 1 bulan kerja, mana tulisanmu? Bos saya ini kayak emaknya Raja Wali suka jorokin. Namanya Erik Unarto. Kasih, coret-coret. Tulisan saya dicoret, ini harus hasil kerja sebulan. Udah digaji nih, gaji udah dibayar. Jangan kasih saya sampah, blok dibuang. Ya Tuhan sampah. Gue udah ngerjain itu sampai berurai-urai mata minta ide dari Tuhan. 2 tahun dicoret, dilatih. Saya selalu bergumul, Tuhan sakit Tuhan. Doa saya tiap pagi apa Tuhan, kalau bisa bos saya hari ini gak usah ngantor. Itu umur 24 tahun guys. Saya kerja jadi penulis di RH Mana Sorgawi. Tapi saya gak pernah menyerah, kenapa? Bos saya tempel di depan saya, depan meja saya. Tidak ada kata-kata tidak bisa, tidak ada kata-kata menyerah, tidak ada kata-kata mati kutu, tidak ada kata-kata. Tiap kali mau menyerah, ya bos gue udah bilang begitu. Saya dilatih, di training kayak Raja Wali. Sampai begitu masuk tahun kedua, saya dikasih surat cinta sama dia, pakai SMS zaman dulu. Esther renungannya excellent. Bos saya gak pernah kasih nilai excellent. Orang pintar itu pelit ngasih nilai. Bos saya itu pintar banget. Teman saya paling perfect. Teman saya, supervisor saya 5 tahun bilang paling perfect. Good. Saya dikasih excellent. Begitu saya terima itu saya joget-joget. Kayak menang lotre. Kenapa? Saya bilang saya tahu saya sudah lulus latihan sebagai Raja Wali penulis yang unggul. You lihat, saya kasih Nokia jadul saya. You lihat, you pernah gak dikasih excellent? Itu kalau itu udah mulai terbang itu. Udah mulai melayang. Bukan sombong, tapi kita tahu waktu kita udah dilatih itu untuk bidang yang itu sudah selesai. Jadilah penulis yang tangguh. Maka saya jadi editor. Kemudian berapa tahun saya jadi pemimpin redaksi sebuah majalah. Karena apa? Waktu dalam 2 tahun saya terus di training, dilatih itu saya mau menyerah. Saya bilang emang gak ada kerjaan lain. Saya bisa bermisi, saya bisa jadi full timer. Tapi selalu saya ingat, kau harus mengajar dengan tulisanmu. Itu visi, itu goal yang Tuhan kasih. Kau harus mengajar di seluruh Indonesia. Tuhan kasih visi mengajar seluruh Indonesia. Gimana? How come Tuhan saya di Jakarta mengajar seluruh Indonesia? Tuhan bilang lewat tulisan. Tulisan saya dibaca oleh pendeta-pendeta di seluruh Indonesia. Saya keluar itu 110.000 eksemplar loh, cetaknya Mana Sorgawi. Ya sampai ke Jepang, ke Amerika untuk orang Indonesia, bukan bule ya, jangan kegeeran. Ke Australia, ke Eropa, TKI kita yang ada di sana. Hamba-hamba Tuhan yang puncak-puncak gunung di pedalaman Kalimantan, mereka terima pengajaran. Karena apa?
Karena saya tahu orang yang seunggur Raja Wali harus siap dilatih sampai tangguh. Orang Kristen yang dewasa dilatih imannya. Tetap percaya walau tidak melihat, tetap berdoa walau sepertinya langit menembaga. Dilarang cengeng dan menyerah. Halo, jangan cengeng. Jangan banyak alasan. Ya, kau ciptakan 1000 alasan, saya penulis, saya lebih punya banyak alasan. Mau ciptain berapa, ayo kita lomba. Mendingan menyerah, ya kan? Anak Raja Wali diajar induknya bahwa ia diciptakan untuk tinggal di tempat yang tinggi. Karena itu orang Kristen Raja Wali harus hidup dengan value, dengan nilai-nilai seperti berikut. Tidak ada kata-kata tidak bisa. Kalau disuruh orang tua kerjakan, oke. Saya pernah, Esther bisa patchmaker. Bisa, padahal saya nggak ngerti apa itu patchmaker. Ternyata itu untuk desain, untuk nulis. Bisa. Terus tanya, gimana caranya? Ya, gua kira lu udah bisa. Pokoknya semuanya bisa. Nanti belajar di dalam, karena sudah di training. Tidak ada kata-kata menyerah, tidak ada kata-kata mati ide. Apalagi orang muda. Inspirasimu akan banyak ketika kau mau berpikir, jangan malas mikir. Otak yang original banyak dipajak. Dijual, namanya otak-otak. Otak yang udah dipakai itu baru, kayak Albert Einstein, itu banyak dipakai, kreatif, itu baru seunggur Raja Wali ya. Tidak kenal kata-kata monoton, aku bosen. Kalau kau bosen, cari caranya apa? Baca buku, fresh. Kalau orang muda, apa? Cuman baca gadget. Mentok, butek otaknya. Baca buku-buku pengembangan diri. Baca buku-buku leadership. Sudah berapa banyak buku yang kau baca untuk mengembangkan dirimu? Saya orang teologi, saya baca buku-buku teologi. Tebel-tebel segini. Kemarin waktu siapin khotbah saya keluarin Alkitab saya dan buku saya segini. Datang kakak saya, mau kau bawa dia ke gereja? Ya kagak lah, yang mau nimpuk siapa? Bosan enggak? Awalnya bosan, tapi saya harus latih diri saya. Enggak ada kata-kata bosan supaya saya unggul. Supaya saya bisa dipakai oleh banyak orang. Ya puji Tuhan, saya udah nulis bukunya Pak Niko, nulis buku banyak kesaksian, bukunya Karayon, ya company profile perusahaan lain. Padahal saya pendeta, bisa nulis company profile. Jadi uang masuk. Kenapa? Tidak ada kata-kata tidak bisa. Semua bisa kita lakukan kalau kita mau belajar. Tidak ada kata-kata nanti dulu. Ini orang-orang yang suka menunda. Raja Wali ya, kalau belajar terbang itu tiap hari di training sama maknya, jorokin. Gak ada bilang, mak capek mak, ntar dulu ya mak. Gak ada kata mamanya, tak ada kau, kapan kau bisa terbang? Shoot, jorokin lagi. Perfect, practice make perfect. Latihan terus sampai kita sempurna, amin. Itu orang muda yang diciptakan Tuhan seunggur Raja Wali. Ya never quit. Dari pelayanan, dari kampusmu, dari organisasi yang kau ikuti. Ikuti organisasi yang baik. Yang akan mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritualmu. Kenapa di organisasi kita gesek-menggesek? Ya, ada like and dislike. Tapi itu bagus. Itu akan memperkuat mental kita, teman-teman. Gak usah langsung kau menyendiri ke pojok, gak ada yang jadi temanku. Aku sedih, duduk sendiri, Kau harus semangat, apapun yang terjadi. Rohani ya kan? Gitu, never quit ya. Dalam organisasi kalau ada apa-apa itu biasa. Itu bisa dihandle. Ada problem solvingnya. Yang ketiga, bagaimana menjadi orang Kristen yang dewasa, yang diciptakan Tuhan seunggur Raja Wali. Siap fokus. Fokus pada Tuhan, fokus pada panggilan, fokus pada cita-citamu. Apa yang sudah kau cita-citakan, udah kau doakan sama Tuhan. Tuhan, ini cita-citaku, taruh di hadapan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan, fokus. Jangan broken fokus. Jangan karena mimpinya sana lebih indah, terus kau comot, aku coba-coba 3 mimpi kau coba, enggak bisa. Kita bisa maksimal ketika kita fokus. Raja Wali itu adalah hewan yang kalau dia punya mangsa, buruannya,
Dia cuman fokus sama masa itu. Ada satu video saya lihat di YouTube, dia mau memangsa flamingo. Apa namanya bahasa Indonesianya? Bahasa rohnya apa? Flamingo apa? Yang kakinya panjang itu loh. Lupa Kak Esther apa? Pelikan ya, yang suka curi ikan. Di sini banyak nih, ada juga flamingo Indonesia. Ya kalau naik kereta api ke Rantau Prapat suka lihat itu. Apa namanya? Ada namanya. Ada di sawah-sawah itu. Pokoknya tahu lah kalau flamingo, ya cari nanti di ya flamingo. Oh ini rupanya gitu kan. Nah, dia mau, Raja Wali ini mau memburu, tapi udah dia lihat cuman satu. Dari puluhan ribu flamingo yang ada itu, dia cuman fokus sama satu. Ini banyak nih, kumpulan nih, gerombolan ya. Dia fokus cuman sama satu. Dari puncak itu dia udah keker, dia udah keker, gerak-geriknya, kecepatannya berapa, dia udah ukur dengan mata elangnya, dengan mata Raja Walinya itu yang diperbesar, zoom, kecilin, dibesarin, di zoom gitu ya. Dia benar-benar punya pengukuran yang akurat Raja Wali. Terus dia akan terbang, dia nggak akan broken fokus, nggak akan fokusnya dia nggak akan terbias dengan banyaknya flamingo yang lain. Dia cuma fokus satu, dia langsung dapat tujuannya, langsung dapat. Anak muda, seringkali orang muda itu banyak yang broken fokus, gagal fokus kata orang kan. Ada angin kiri, angin kanan, masukan dari sana sini. Kalau kau tahu kau punya mimpi dari Tuhan, fokus sama mimpimu. Fokus. Saya sharing aja ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya tahu panggilan saya di 5 jawatan itu 2. Sebagai pengajar dan penginjil. That's why saya gak mau menggembalakan. That's why saya gak mau jadi pendoa di gereja. Kenapa? Karena saya mau fokus cuman bisa 2. Dan itu saya jalanin pertama-pertama dulu, pengajar dulu. Saya fokus, saya baca 3.000 buku. Fokus itu artinya latih, persiapkan diri kita teman-teman. Saya fokus. Sebagai pengajar gak mungkin wawasan saya ini cetek. Saya ikut training, saya baca buku. Ya, when I sit, I read. Naik angkot saya baca buku. Dulu di tas saya selalu ada buku. Bos saya bilang, saya suka lihat si Esther itu di mana-mana. Kalau naik angkot, naik mobil aja dia baca buku tuh. Dulu suka baca buku enggak? Enggak, tapi saya training, saya paksa diri saya untuk fokus jadi pengajar. Saya ikut training yang berbayar. Saya ikut seminar-seminar, supaya apa? Wawasan saya luas sebagai guru. Orang muda, kalau kau punya mimpi, lihat apa faktor pembungkus tadi, fokus sama mimpimu. Kau mau jadi pengusaha apa? Detail. Makanya saya mau jadi apa? Penulis yang apa? Yang mengajar. Bukan penulis berita di lampu merah, bukan di Kompas, bukan di yang lain. Tapi saya fokus. Saya bilang satu kali, Tuhan saya mau nulis buku hamba Tuhan yang diurapi. Waktu itu saya belum kenal Pak Nikung. Terus dalam hati tanya siapa? Saya mau nulis bukunya Pak Nikung. Saya fokus. Tuhan buka jalan, mulai berkenalan. Sampai dengan puncaknya, fokus saya tercapai. Semua nulis apa lagi? Teman-teman, apa mimpimu? Fokus pada mimpi. Kenapa? Kristen Raja Wali itu fokus pada satu perkara. Siap fokus sama Tuhan. Ulangan 32 ayat 12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah lain menyertai dia. Maka tidak ada yang bisa membuat kita broken fokus atau bias fokus kita. Karena itu apa? Utamakan Tuhan dalam hidup kita, minta tuntunan Tuhan. Tidak boleh ada ilah lain, gak boleh nanya sama Feng Shui. Kira-kira jodohku sih ini. Kira-kira kalau mau nikah hari yang baik jangan semua hari-hari baik. Itu namanya nanti minta tuntunan dari Allah yang lain. Selalu nantikan tuntunan Tuhan, teman-teman. Itu fokus. Tuhan, sekarang Kak Esther lagi bangun yang namanya Rumah Cinta. Lagi nanam pohon di Dolok Sanggul. Dari kotanya Dolok Sanggul 20 menit ke pedalaman namanya Said Nihuta, Lumban Sonang. Itu lagi memberdayakan 52 anak-anak SD. Dari TK sampai SD. Januari anak-anak yang datang kita buka lewat bimbingan belajar karena di sana daerah yang sangat terbelakang, jarang mandi.
Apalagi sikat gigi, Kak Esther datang ke sana, Tuhan suruh dari Jakarta pindah, teman-teman. Itu visi, pindah. Kak Esther bukan nggak punya kerjaan di Jakarta. Kak Esther ada di rayon yang besar, rayon 1D. Kak Esther pemimpin redaksi majalah di sana. Pegang Sister Church, ada 15 gereja yang dibantu pertumbuhannya, ada di Sibolga, ada di Kalimantan. Kak Esther keliling-keliling. Cuman ketika cari Tuhan kasih visi, pergi ke Dolok Sanggul. Waduh, berurai air mataku, lepaskan segala sesuatu, aku siap dibesarkan, di training di tempat yang tinggi, di Kudus. Maksudnya dikhususkan oleh Tuhan. Pergi ke Dolok Sanggul. Apa yang harus aku lakukan? Cari tuntunan Tuhan, fokus. Ada orang sana, bukalah gereja, bukalah untuk orang tua. Enggak, saya fokus. Tuhan kasih visi saya anak-anak. You know, gua enggak pernah suka sama anak-anak. Gua ngajarnya orang dewasa. Kalau anak-anak kita ngajar sini, situ ribut, sini kita ajar situ ribut, situ kita datang situ ribut. Aduh kacau. Tapi Tuhan kasih sesuatu yang enggak saya sukain, tapi saya mau fokus sama Tuhan. Mau fokus sama maksudnya Tuhan dalam hidup saya. Maybe this is my last project. I don't know. Mungkin ini adalah proyek terakhir yang Tuhan kasih, saya nggak ngerti. Tapi saya mau kerjakan yang sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Saya buka rumah bimbel di sana. Saya pergi ke sana dalam sebulan 3 minggu saya training anak-anak di sana. Mulai nggak tahu berdoa sampai tahu berdoa. Mulai mimpin pujian, saya buat kelompok kecil, suruh mereka sharing firman 5 bulan. Mereka udah bisa sharing firman. Even itu sangat-sangat simple, sederhana. Tapi saya bangga, saya bilang Tuhan terima kasih. Bagaimana caranya fokus? Saya selalu tanya Tuhan, Tuhan aku mau fokus sama Tuhan, apa yang aku harus ajarkan? Buat kelompok kecil. Tuhan apa lagi? Ayo ajarin mereka pujian penyembahan. Tuhan apa lagi? Ayo ajarin mereka bahasa Inggris. Di daerah yang terpencil. Dari mulai ngajarin sikat gigi. Kak Esther beli dari sini sikat gigi massal. Beli odol, si Kodomo itu. Sepaket, ajarin sikat gigi. Gue bilang, masa S2 ngajarin sikat gigi pendeta? Do it. Jangan broken fokus, lakukan. Saya lakukan. Yang dianggap orang remeh. Tapi Tuhan bilang, memang itu step yang harus kamu lalui. Itu langkah-langkah yang harus saya lalui, yang harus saya. Sampai anak-anak itu pernah saya bawa pelayanan. Salah satu anak terus mimpin doa. Gembalanya bilang gini, hebat ya Bu Esther, anak masih kelas 4 SD udah berani pimpin makan. Gimana caranya? Saya paksa, saya bilang, saya kalau nggak mau kamu nggak boleh belajar di sini. Saya paksa, kamu maju ke depan, nanti diajarin doa. Dari pertama diajarin, dia echoing kita kan, mengikuti apa yang kita doakan, sampai akhirnya belajar, dia pinter sendiri, dia udah pinter gitu loh. Ya teman-teman, cinta mati-matian sama Tuhan, karena itu nantikan tuntunan Tuhan. Ketika kita dapat visi dari Tuhan, yang belum dapat visi doa minta. Yang belum dapat mimpi yang benar-benar seperti Yusuf dari Tuhan, minta sama Tuhan tuntunan, pasti Tuhan kasih. Saya dapat Dolok Sanggul karena saya berdoa khusus sama Tuhan. Apa Tuhan? Di masa COVID ini apa Tuhan? Saya muak dengan segala aktivitas yang ada, yang gak ada maksudnya gini loh, buahnya tuh cuman kecil-kecil. Saya pengen buahnya banyak, lebat, dinikmati. Tuhan bilang pergi tanam orang di Dolok Sanggul. Wah 5-10 tahun baru pada berhasil. Dan belum tentu saya menikmati, tapi kerajaan Allah pasti sudah menuainya nanti. Amin. Dan fokus kita hanya untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Oke, because saya sudah banyak sharing, mari kita baca Yesaya 40 ayat 31. Ini mengakhiri sharing firman Tuhan siang hari ini. Boleh bangkit berdiri teman-teman? Kita baca Yesaya 40 ayat 31, 2, 3 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita semua umat Tuhan yang ada di sini. Tuhan ciptakan kita seunggur Raja Wali, tapi itu by proses. Supaya apa? Supaya kita menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan dari Tuhan, kita terbang dengan kekuatan sayap yang Tuhan beri, kita berlari tidak menjadi lesu, dan kita berjalan tidak menjadi lelah. Sehingga apa? One day ketika kita bertemu sama Tuhan di awan-awan permai, Tuhan bilang, well done my daughter,
Well done my son. Baik sekali apa yang kau lakukan dalam hidupmu. Hidupmu berbuah, hidupmu maksimal. Kau punya meaningful life, kau jadi berkat bagi orang lain. Kau tidak hanya memikirkan dirimu, tapi kau memikirkan pekerjaan Tuhan. Kau tidak hanya memikirkan dirimu dan keluargamu, tapi mau memikirkan umat Tuhan. Saya percaya orang-orang di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan, amin. Eagle to eagle. Kalau kita menyadari bahwa kita eagle, kita akan masuk ke komunitas yang kita tahu kita akan dibentuk menjadi Raja Wali yang dewasa. Never quit, fokus sama Tuhan. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tahu lagu Ku Kan Terbang Tinggi Bagai Raja Wali? Ku kan terbang tinggi. Oke, kita angkat pujian ini. Even saya nggak terlalu hafal, bantu ya bro. Ya teman-teman, kita mau responi firman Tuhan. Kita sudah dipilih Tuhan dari banyak orang di seluruh dunia. Kita dipilih bukan untuk jadi sok jagoan, tapi untuk jadi berkat. Untuk jadi orang Kristen yang hidupnya maksimal di tangan Tuhan. Seperti Raja Wali, punya mata yang tajam, fokus, bisa melihat kehendak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang fokus seperti itu, teman. Mari kita responi firman Tuhan ini. Adalah kekuatanku, bersamamu ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Mari pegang tangan Tuhan, katakan sama Tuhan. Yes. Amin, ini rindu kami Tuhan. Tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Bukan terbang tinggi, bersamamu Yesus, dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Oh shandaralaba, shandaralaba, urabashikiaralayaba. Yesus, urabashakaralaba takaralayaba. Kami mau terbang tinggi bersamamu Tuhan. Inayaralayaba, syakara
dalam hidup kami. Karena itu aku berdoa, taruhkan mimpimu dalam hati orang-orang muda ini. Taruhkan mimpimu bagi anak-anakmu yang ada di sini. Tuhan, bukan masalah usia, tetapi masalah bagaimana kami Tuhan menjadi orang-orang yang mencari kehendak hati Tuhan. Sama seperti Kaleb Tuhan, ketika dia sudah selesai Tuhan memerangi orang Kanaan, Tuhan di usianya yang ke-80 tahun, dia mau berkata Tuhan, dia berkata berikan Hebron kepadaku. Aku masih sama kuatnya ketika aku masih muda menjadi pengintai. Demikian kami yang ada di sini Tuhan. Kami mau berkata seperti anakmu itu Tuhan. Berikan kami Tuhan kekuatan untuk menaklukkan gunung-gunung yang ada di depan kami. Untuk mencapai visi mimpi terbesar yang Kau sudah taruhkan dalam hidup kami. Dan aku berdoa untuk anak-anakmu yang belum punya mimpi, yang belum dapat visi yang dari Tuhan. Tuhan, taruhlah dalam hidup mereka, dalam hati pikiran mereka Tuhan, supaya mereka boleh mulai merintis dan fokus Tuhan kepada visi yang Tuhan kasih. Kami mau Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, eagle to eagle, aku berdoa untuk anak-anak muda yang ada di situ, kami yang ada di sini, supaya kami mengerti eagle to eagle Tuhan. Supaya kami tidak mencemarkan diri kami dengan segala macam perbuatan daging dan keinginan dunia di lingkungan yang tidak baik. Karena firman-Mu sendiri yang mengajarkan Tuhan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lalu Kau berdoa protek kami Tuhan. Seperti kata firman-Mu, protek kami, lindungi kami, lingkupi kami Tuhan. Jauhkan kami dari pergaulan yang tidak baik Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak orang-orang muda yang hedonisme pada hari-hari ini. Bahkan masuk dalam perjudian dan segala macam Tuhan. Tapi aku berdoa kami semua orang-orang di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jagai kami Tuhan karena kami orang-orang pilihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus yang terus mengawal hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, bahkan untuk malaikat-Mu yang berkemah di sekeliling kami dan meluputkan kami. Kami hanya bersyukur untuk firman-Mu yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih pada hamba Tuhan Kak Ekster yang telah memberikan kita pencerahan bahwasanya kita di tempat ini semua adalah Raja Wali. Amin. Kita jangan takut kalau kita dikucilkan. Ada burung-burung cuprit yang mungkin mengucilkan kita saat kita menguatkan sayap kita. Mungkin ada yang menghina kita. Tapi percayalah seekor Raja Wali kalau dia menghadapi badai, maka dia bisa terbang melampaui badai itu. Nah nanti teman-teman kita itu pasti datang pada kita. Bagaimana cara melawan badai, itu kita yang ngajari nanti. Sehingga semua teman-teman kita semuanya jadi Raja Wali, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini adalah silver anniversary-nya Pastor Luke, gembala kita di tempat ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Itu 25 tahun beliau sudah menjalani pernikahan yang diberkati. Amin, kita bersyukur kita boleh bersukacita bersama-sama. Dan mari kita sama-sama lihatkan video berikut ini. Haleluya. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, neither the as one. Great is your unfailing.
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sungguh sebuah pernikahan yang sangat indah. Kami keluarga Impact mengucapkan silver anniversary bagi Pesluk dan keluarga. Semoga pernikahan mereka tetap dapat memberikan buah-buah bagi pelayanannya. Amin. Nah, semua ini kalau kita lihat tadi ada first wedding ya. Tadi saya mengutip sebuah quote dari Kak Esther ya. Let my first kiss is my wedding kiss ya. Nah, jadi saya rindu anak-anak muda di sini semuanya. Biarlah itu ciuman pertama kita itu adalah ciuman pernikahan kita. Amin. Semua setuju? Setuju ya? Nah, kalau mau seperti itu, marilah kita jadi Raja Wali. Kita tingkatkan standar kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dan sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk Wartas pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Shalom Jemaat GBI My Family. Memasuki bulan kelima pada tahun ini, tema kita adalah The Spirit of Integrity. Saya percaya kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus untuk dapat berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kami mengajak seluruh kaum jemaat untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara online maupun onsite. Ibadah Raya di GBI Tiara pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita yaitu Bapak Pendeta Dr. Rugimin Ajis MTH dalam 2 sesi. Sesi pertama pada pukul 8.30 WIB dan sesi kedua pada pukul 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus dan kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di tempat ini baik secara online maupun onsite. Ibadah Impact Service pada hari Minggu 6 Juni 2021 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Logimin Ajis, MTH, yang bertempat di Tiara Convention Center lantai 3, Ruang Tulip, yang dimulai pukul 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak jemaat Tuhan yang masih berjiwa muda untuk mengikuti ibadah ini. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian Warta sepekan minggu ini. Kita akan tutup di dalam doa syafaat. Mari saya undang teman-teman kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kebaikan dan kesetiaan-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau begitu sempurna, berkat-Mu begitu indah bagi kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami banyak belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari Raja Wali ya Bapa, di mana di dalam proses ya Tuhan, Engkau menimbulkan ketekunan dan di dalam ketekunan Engkau menimbulkan tahan uji. Dan ketika tahan uji ya Tuhan, Engkau menimbulkan pengharapan ya Tuhan, pengharapan di dalam Engkau Yesus. Bapa, biar kami fokus di dalam Engkau. Biar kami fokus ya Tuhan, memandang padamu Tuhan. Biar anak-anak muda-Mu ini ya Tuhan hari ini yang kami bawa. Kami percaya Tuhan kami bisa melewati proses-proses yang Engkau sediakan bagi kami. Sehingga kami ya Tuhan memenuhi visi dan misi dan agenda yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Kak Esther ya Tuhan. Engkau mengurapi ya Tuhan hamba-Mu ini. Kemanapun beliau pergi melayani Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan langkahnya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menyertai dia dan keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat gembala kami di tempat ini, Pastor Luke Tuhan. Terus Engkau memberikan visi dan misi ya Tuhan kepadanya. Engkau memberikan ya Tuhan hikmat dan pewahyuan yang lebih lagi Tuhan. Sehingga ya Tuhan, gereja Tuhan ya Tuhan, dibawa maju oleh Pastor Luke. Tuhan, kami juga memberkati ya Tuhan. Gembala pembina kami, Pastor Niko Nyotoro Harjo ya Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan beserta wakil gembala ya Bapa. Kami berdoa juga buat Indonesia Tuhan yang kami cintai. Engkau mengurapi Indonesia Tuhan. Biar takut akan Tuhan turun atas Indonesia ya Bapa. Dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan. Tuhan, bangkitkan generasi-generasi muda yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya kami akan dipakai menjadi alat kedahsyatan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Mari kita angkat tangan kita berkati kota Yerusalem. Shalom Jerusalem, shalom Jerusalem. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati kota Yerusalem ya Tuhan. Kiranya berkat Yerusalem turun atas kota kami Tuhan. Kiranya berkat Yerusalem turun atas negara kami. Dan kiranya berkat Yerusalem turun atas keluarga kami.
Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau pulang ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan melalui hamba-Mu. Mari teman-teman arahkan tangan dan iman kita kepada Bapa di surga yang memberkati kita. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang muda saleh-saleh Kristus, Raja Walinya Tuhan Yesus. Terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kita. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat bersama berkata, amin.